Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesehatan untuk berkegiatan seperti biasanya ya. Kita langsung masuk aja ke sambungan materi barisan dan deret. Kali ini kemungkinan adalah penjelasan materi yang terakhir dari bab ini ya. Dia akan kita bahas yaitu deret geometri tahingga. Nah, deret geometri tahingga di sini maksudnya adalah sama, dia deret geometri itu kan artinya memiliki rasio yang sangat besar ya. Cuma disebut tahingga karena ini untuk kasus-kasus di mana deretnya itu tidak menentu ya, maksudnya terus continue kayak gitu, dia nggak berhenti. Mungkin dia berhenti pada titik tertentu, tapi dia punya jumlah atau suku-suku yang mungkin berbeda-beda jika dihitung dari setiap pengamatnya kayak gitu. Contoh aja nih, kayak bola yang dipantulkan dari lantai 2 ke tanah. Nah, itu kan bolanya itu kan terus memantul sampai dia berhenti kan, pasti suatu saat dia pasti berhenti, tapi jumlah pantulan antara bola yang satu dan bola yang lain itu kan pasti berbeda-beda. Nah, itu yang disebut deret tahingga kayak gitu. Nah, kita masuk aja. Rumus dari deret tahingga itu sendiri adalah ini ya. Deret rumusnya Sn sama dengan A per 1 dikurang R dengan A. Itu adalah suku pertama, 1 dikurang R itu adalah rasio, dengan syarat rasionya itu berada di antara min 1 sampai 1 gitu. Ini dia rumus dari deret tahingga. Lebih jelasnya kita langsung bahas contoh soal aja. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil dari setengah ditambah 1/2 kuadrat ditambah 1/2 pangkat 4 ditambah seterusnya ya. Jadi bentuk deret tahingga itu kayak gini seterusnya sampai tidak pasti itu sampai kapan continue terus gitu. Lanjut, cara mengerjakannya adalah diketahui A-nya adalah setengah, terus rasionya dari setengah ke 1/4. Kalau misalkan masih bingung, ingat rasio itu rumusnya adalah U2 dibagi U1. U2 nya kan ini 1/4 ya, dibagi 1/2, maka 1/4 dikali 2/1, coret-coret ini 2, rasionya setengah. Nah, dia masih masuk ke batasnya ya, di antara min 1 sampai 1. Tinggal masukin S tahingga sama dengan A per 1 dikurang R sama dengan setengah, 1 dikurang setengah sama dengan 1. Oh ya, di sini boleh diubah deh simbolnya. Ini simbolnya diubah jadi S, ini S tahingga ya, bukan SN, S tahingga. Lanjut, kita bahas yang tadi. Nah, udah dimasukin, kita masuk ke nomor 2. Tentukan jumlah deret 5 dikurang 5/3 ditambah 5/3 pangkat 2 dikurang 5/3 pangkat 3. Maka cara menjawabnya adalah A-nya 5, rasionya tinggal U2 dibagi U1 sama kayak tadi ya, min 5/3 dibagi 5. Berarti hasilnya adalah min 1/3, 5-nya coret ya. Berarti S tahingga sama dengan A 5 per 1 dikurang min 1/3. 1 dikurang min 1/3 kan jadi plus ya. 3 kali 1 3 tambah 1 4. Jadinya ini harusnya gini dulu. Kalau biar nggak bingung, 5 per 4/3. Bentar terusan aja. 5 per 4/3 jadinya 15/4 gitu. Lanjut, contoh yang lain. Ini contoh soal ceritanya ya, yang tadi. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 cm dari permukaan lantai. Tiap kali memantul naik tingginya 4/5 kali dari tinggi sebelumnya. Nah, ini kita bisa tahu dia geometri dari mana. Ini 4/5 kali itu kan udah pasti rasio.
seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi ini ketinggian 200 cm, bolehlah kita simbolkan dengan 2 meter ya. Dia turun, dijatuhkan dari permukaan, dari ketinggian 2 meter itu. Terus tiap kali mantul kan turun, dia kan pasti mantul naik nih si bolanya. Nah, mantul naiknya ini dia memiliki rasio 4/5 kali tinggi sebelumnya. Berarti di sini kita tulis ini 4/5 kali. Nah, di sini berarti tinggi setelahnya adalah tinggi dia yang sekarang ya, 2 dikali 4/5 berapa? Berarti tingginya ini adalah 8/5 meter karena udah dikali sebelumnya. Jumlah jarak yang dilakukan bola itu sebelum berhenti adalah, nah yang perlu kita tahu di sini, pergerakan bola ada dua. Ada bola naik dan bola turun. Kita bikin di sini. Ada bola naik dan ada di sini bola turun. Nah, karena kejadiannya bolanya itu adalah turun dulu, berarti kita cari dulu S hingga dari bola turun. Rumusnya kan A per 1 min R, dimana pas bola turun pertama kali A nya berarti 2 ya, 200 cm per 1 dikurang rasionya itu adalah 4/5, 1 dikurang 4/5. Berarti 200 per 5 kali 1, 5 kurang 4, 1/5 dikalikan ke atas, jadi 200 kali 5, 1000 ya cm. Nah, sekarang bola naik. Nah, bola naik ini setelah terjadi pemantulan kan, makanya nanti di bola naik S hingganya A nya itu setelah dikalikan dengan rasio, berarti A nya pakai yang ini nih pas bola naik. Kan kalau ini kan gerakan pertama bola turun, tingginya 2 meter. Nah, saat bola naik nih yang ini, tingginya adalah yang 8/5 setelah dikali dengan rasio. Langsung aja terus di sini 8/5 per rasionya 1 dikurang 4/5. Berarti 8/5 per ini 8/5 meter atau 8/5 dikali 200 ya. 8/5 dikali 200. Ini 8/5 nya kan hitungannya masih meter. Kalau tadi kan ini senti. Jangan lupa nanti kita ubah lagi ke senti. Atau kalau mau nggak ribet langsung aja ini 800 ya, 800 cm. Kan tadi 200 kali 4, 800. Berarti ini 800/5, 1 dikurang 4/5, 1/5. Berarti ini 5-nya coret langsung karena sama-sama di bawah. Jawabannya 800. Nah, jumlah jaraknya berarti ini total nih 100 ditambah dengan 800, 1800 cm. Begitu ya cara jawabnya. Kita lanjut ke contoh yang lain. Nah, ini kita masuk ke ke subbab masalah yang melibatkan barisan dan deret ya. Di sini kita bahas yang pertama ada pertumbuhan dan peluruhan. Salah satu masalah yang melibatkan barisan dan deret adalah masalah pertumbuhan dan peluruhan. Sebenarnya ada pertumbuhan peluruhan, bunga majemuk, bunga tunggal, dan anuitas. Cuman di sini susah nggak mau ngebahas bunga dan anuitas karena kayaknya kurang pas aja dibahas dan itu bahasan juga panjang. Kita ke pertumbuhan dan peluruhan aja. Nah, di pertumbuhan itu adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik, artinya kuantitas objek tersebut bertambah. Contoh langsung aja pertumbuhan penduduk ya. Contoh 12. Penduduk sebuah kota mengalami peningkatan sebesar 2% tiap tahun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di kota tersebut 900.000 jiwa. Tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017. Nah, kita tahu di sini meningkat 2% tiap tahun. Kalau misalkan meningkatnya bentuknya persentase, udah jelas pakainya geometri, ya kan? Berarti ini rasio ya, rasionya 2%. Terus awalnya penduduk di kota tersebut 900.000 jiwa, rasionya 2%. Atau I-nya kalau di sini nyebutnya I-nya dulu ya, I-nya 2%. Terus N-nya dari 2017 ke 2010 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Ada yang tahu?
Karena 2017 dikurang 2010 itu 2017-nya belum ngikut gitu. Jadi harus ditambah 1. Kayak kamu ngitung 2017, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Jadi ada 8 ya. Kita lanjut. Nah, di sini karena dia pertumbuhan penduduk ya, peningkatan, maka rasionya itu otomatis ditambah 1 ya. Ini udah ketentuannya. Jadi kalau untuk pertumbuhan maka rasionya itu ditambah 1. Jadi 1 ditambah persentase pertumbuhannya tadi jadi 1,02. Ya udah dimasukin ke rumus barisan geometri. A dikali R pangkat N min 1. A nya 900.000, rasionya 1,02, N nya 8 dikurang 1. Dihitung, boleh menggunakan kalkulator. Coba ya, dicoba bener nggak hasilnya. 1.033.817 gitu. Sampai sini semoga dipahami. Boleh kita rumuskan di sini. Rumusnya adalah rumus barisan geometri dengan syarat R rasionya itu adalah 1 ditambah I persen. I persen itu adalah persentase pertumbuhannya ya. Nah, nanti kalau untuk selanjutnya kita lihat ada peluruhan. Peluruhan adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek pada waktu tertentu dengan perubahan turun. Artinya kuantitas objek tersebut berkurang. Dengan kata lain, peluruhan adalah kebalikan dari pertumbuhan. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah pabrik membeli mesin produksi pada tahun 2013 seharga 500 juta. Mesin tersebut mengalami penurunan harga sebesar 5% setiap tahun dari tahun sebelumnya. Nah, ini penurunan harga ya. Kelihatan jelas dari kata-katanya. Awal B 2013, ini A-nya, ini I-nya sampai tahun 2018. Oke. A-nya 500 juta, I-nya 5%, 0,05. Nah, untuk peluruhan dikurang rumusnya. 1 dikurang I. N-nya N-nya dia salah nih kayaknya. Ya udah kita ngikutin N yang di pembahasan aja ya. Berarti ini kita ganti jadi 2011 sampai 2016. A kali R pangkat N min 1, A-nya 1 juta, R-nya berarti kan 1 dikurang 0,05, 0,95 dipangkatkan 6 dikurang 1, 5, betul. Dihitung menggunakan bantuan kalkulator boleh. Jadi harga mesinnya pada tahun 2016 adalah 368, 890, 46875 gitu. 468,75. Sampai sini semoga dipahami, masih gampang ya. Ini masih contoh yang kalian bisa tebak nih nanti. Pada suatu penyerbuan hama buah diketahui bahwa jumlah hama akan berlipat 2 setiap hari. Jika mula-mula terdapat 10 hama, tentukan jumlah hama pada hari ke-n. Berarti ini A-nya nih. Terus berlipat 2 setiap hari, udah jelas ini pakainya rasionya 2. Tentukan jumlah hama pada hari ke-n. Berarti yang ditanya SN. SN-nya otomatis pakai yang R nih ya, karena rasionya lebih dari 1. A-nya itu adalah 10 hama, R-nya itu 2 pangkat N dikurang 1 per 2 kurang 1. Berarti SN-nya rumusnya adalah 2 kurang 1 habis aja ya, 10 dikali 2 pangkat N kurang 1. Ini tentukan jumlah hama pada hari ke-n. Yang B tentukan jumlah hama setelah 5 hari. Berarti jumlah hama setelah 5 hari ya. Yang kita boleh lihat di sini si hamanya itu kan berlipat 2 setiap hari ya. Kita pakai cara manual dulu aja ya. Ini misalkan ini hari pertama dia 10 bakteri ya. Ini hari pertama nih. Ini hari pertama dia 10 bakteri. Hari kedua
hari ketiga, hari keempat, hari kelima intanya ya. Nah dia akan berlipat 2 setiap hari kan, karena dia berlipat 2-nya setiap hari langsung 10 kali 2, 20 kali 2, 40 kali 2, 80 kali 2, 160. Terus deh gitu dijumlah semuanya. Mau pakai cara kayak gini boleh, kita tambahin semuanya. 160 tambah 40, 200, 300 berarti 310. Kalau mau pakai cara ini, kita buktiin apakah hasil sama. S5 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 32 ya. 32 dikurang 1 31. Jawabannya 310 gitu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang lain. Nah, ini masih bakteri juga ya. Suatu jenis bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 1 sekon. Pada awal pengamatan terdapat 5 bakteri. Pada akhir pengamatan terdapat 320 bakteri. Lama waktu pengamatan adalah lama waktu yang ditanya adalah N. Dengan ini A-nya, terus ini UN-nya. Kita bisa cari pakai rumus UN ya. Kalau kayak gini kan dia membelah diri menjadi 2. Oke, ini rasionya. Rumusnya Arni. UN-nya 320, A-nya 5, rasionya 2 pangkat N min 1. 320 bagi 5 64 ya. 60 benar 64 sama dengan 2 pangkat N min 1. Terus tinggal 64 itu 2 pangkat 6 ya. Berarti 6 sama dengan N min 1, N sama dengan 7. Nah, tapi udah dapat nih N sama dengan 7, di option juga ada. Tapi perlu dibuktiin dulu nih, bener enggak ya nyampe N-nya itu 7 waktu sekonnya. Awalnya 5 bakteri membelah diri menjadi 2 dikali 2 10 kali 2 20 kali 2 40 kali 2 80 kali 2 160 kali 2 320. Oke, nah di sini berarti lihat berapa second ya. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Berarti betul ya. 4, 5, 6, 7. N-nya sama dengan 7 second. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut lagi ke contoh. Dari tadi kan geometri nih, gimana kalau sekarang kita bahas yang aritmatika. Contoh aritmatika banyak banget ya. Kalian pasti nanti dari soal itu bisa membaca hidden key-nya gitu. Pada awal bekerja, Fulan mendapat gaji 5 juta per bulan. Oke, berarti ini A-nya 5 juta. A-nya 5 juta. Tiap tahun gajinya naik 200.000. Oke, berarti ini bedanya ya, 200.000 per bulan. Berapa gaji Fulan setelah 5 tahun? Berarti N-nya sama dengan 5 tahun. Nah, yang ditanya. Berarti kan di sini kita bisa nyarinya kayak gini. Di satu tahun yang pertama, gajinya 5 juta. Terus 2 tahun berarti 5 juta 200.000. Terus tahun ketiga 5 juta 400.000. Tahun keempat 5 juta 600.000. Tahun kelima 5 juta 800.000. Nah, ini boleh kamu kerjain dengan cara, kan dia berapa gaji Fulan setelah 5 tahun, berarti kan totalnya ya. Berarti ini kan 1 tahun berapa bulan, ini kan per bulan soalnya gajinya, berarti kan ini dikali 12, ini semua dikali 12 kali 12, pokoknya kali 12, dapat hasilnya nanti semua dijumlahkan. Nah, kayak gitu kan caranya lama.
Kalian kan udah belajar tuh deret aritmatika, pakai rumus deret aritmatika aja. Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Nah, tapi N-nya harus disesuaikan. Karena di sini gajinya per bulan, yang ditanya itu tahun, tahunnya diubah ke bulan. Berarti 5 tahun dikali 12, 60 ya. Berarti ini S60 sama dengan 60 bagi 2, 30 per 2A, A-nya 5 juta ya. Berarti ini 10 juta ditambah N kurang 1, berarti 60 kurang 1, 59 dikali bedanya 200.000, berarti 30, 10 juta ditambah 59 dikali 200.000, berapa kira-kira tuh? 59 dikali 200.000, 11.800.000, 11,8 juta. 11,8 ditambah 10 berarti kan 21,8 juta. 21,8 dikali 3, 21.800.000 dikali 30, 654 juta. Tuh, jadi itu penghasilan dia totalnya kalau semua uangnya dikumpulkan gitu ya. Nah, sampai sini penjelasannya semoga dipahami. Berarti kita tinggal ulangan harian tentang bab ini ya, barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.